Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan cara membuat denah sederhana menggunakan aplikasi atau software AutoCAD. Nah, kita akan mencoba menggambar denah seperti yang ada di sini ya. Pertama kita breakdown dulu denahnya. Dan di sini denahnya menggunakan skala 1:100. Oke. Kemudian kita akan langsung masuk ke software AutoCAD. Pastikan kalian sudah menginstal softwarenya ya. Dan di sini tidak mesti AutoCAD 2020. Kalian juga bisa menggunakan software yang di bawahnya seperti AutoCAD 2019, 2018 dan seterusnya. Karena fitur-fiturnya hampir sama. Nah, untuk memulai menggambar, kita start drawing. Nah, seperti ini work interface dari AutoCAD sendiri. Mungkin dari anak SMK pembangunan tidak asing lagi, atau ada yang baru pertama kali menggunakan software AutoCAD ini. Jadi di sini work interface-nya ada beberapa menu. Di sini ada menu home, menu insert, menu annotate, menu parameter dan lain-lain. Dan di dalam tiap menu ini ada tools-tools yang digunakan untuk memudahkan kita dalam proses mendesain atau menggambar nanti. Oke. Uh, untuk sebelum kita mulai menggambar, alangkah baiknya kita menentukan satuan yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara klik UN, kemudian pilih units. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan satuan cm. Oke. Setelah menentukan satuan, kalian juga harus menentukan skala. Tadi yang akan kita buat adalah denah dengan skala 1:100. Artinya, 1 meter di lapangan sama dengan 1 senti pada gambar. Karena kan rumusnya skala skala sebenarnya sama dengan skala pada gambar dikalikan besar skala. Gitu. Jadi, sebelum menggambar sudah kalian tentukan unitsnya dan juga kalian tentukan skalanya. Kemudian kita akan mencoba membuat layer. Nah, di sini layer ini sangat penting karena banyak sekali fungsinya dalam memudahkan kita mendesain nanti, yaitu mengelompokkan objek yang sejenis, kemudian dapat secara cepat menampilkan atau menyamarkan objek tertentu, juga bisa membedakan elemen-elemen yang kita buat dengan membedakan warnanya. Kemudian pada saat kita ngeplot gambarnya juga kita akan dapat membedakan ketebalan dari garis gambar tersebut. Bagaimana cara membuat layer? Kalian bisa pilih layer properties ini, atau shortcutnya adalah LA. Klik LA pada keyboard layer. Jadi untuk mengaktifkan tools-tools pada AutoCAD ini ada berbagai macam cara ya. Bisa melalui tools-tools yang ada di atas ini, atau menggunakan shortcut dengan mengetiknya gitu. Nah, untuk menambahkan layer, kita bisa klik add new layer. Kita namakan garis as pertama. Nah, kita tentukan warna ya. Mungkin saya akan menggunakan warna ini. Oke. Kita juga bisa menentukan ketebalan garisnya. Saya pilih 0,09. Kemudian add new layer lagi. Ini kolom. Kita bedakan warnanya. Warna cian. Dan kita bedakan ketebalan garisnya. Dan sebenarnya untuk ketebalan garis sendiri ada standarnya. Mungkin karena ini contoh, saya pilih sembarang aja ya. Dan mungkin kalian bisa cari standar menggambar teknik ketebalan garis kolom atau garis dinding. Kita add new layer lagi. Kita namai dinding. Bedakan warnanya. Ketebalan juga kita bedakan. Add new layer lagi. Jendela. Kita ambil 0,02 dan warnanya mungkin warna hijau. Ini terserah ya pilihan warnanya sesuka kalian. Yang penting
eh, diusahakan beda warnanya. Kemudian kita buat pintu. Mungkin saya akan ambil warna, kemudian dimensi, warna kuning mungkin, tebalannya 0,15, kemudian teks warna hijau. Oke. Nah, apabila kalian berlebihan dalam menambahkan layer, kalian juga bisa hapus, yaitu klik layer yang kalian hapus, yang ingin kalian hapus, kemudian delete layer yang ini ya, di X. Nah, begitu. Nah, mungkin ini dulu layer yang saya ingin gunakan nanti. Kita bisa close. Nah, setelah menentukan units, skala, layer, dan sekarang mungkin kita bisa mulai gambar. Nah, untuk menggambar denah ada berbagai macam cara, dan ini saya akan contohkan cara saya dalam menggambar denah ya. Pertama, kita buat dulu kotak seperti ukuran luas rumah kita tadi, yaitu 6 meter dikali 12. Kita bisa gunakan tools rectangle, bisa klik ini, kita aplikasikan, klik, kemudian kita atur ukurannya 6,12. Nah, skala yang saya pakai tadi adalah 1:100. Jadi 600 cm di lapangan berarti 6 cm di gambar gitu. Nah, ini udah jadi, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita ganti jadi layer as. Nah, kita ganti terlebih dahulu jadi layer dimensi. Nah, kemudian kita tentukan tata tata letak ruangan tadi dari denah yang akan kita buat. Agar lebih mudahnya mungkin saya akan screenshot ini dan diletakkan di samping. Kita screenshot. Nah, kemudian kita Ctrl V ke sini. Mungkin kalian juga bisa scale. Kita blok, kita move juga bisa. Atau kita tidak perlu kan. Nah, pertama kita dimensi, kemudian atur dari sini, klik 1,5 seperti ini. Nah, kemudian kita ulangi dimensi dengan cara mengklik dimensi ini atau kita klik enter untuk mengulangi perintah ya. Nah, klik enter, cari, kemudian kita atur juga. Mungkin ada sebagian AutoCAD-nya yang uh, tidak bisa memunculkan midpoint seperti ini ya, atau gambar segitiga seperti ini. Mungkin kalian harus atur terlebih dahulu di bagian sini. Nah, di bagian snap cursor to 3D, kemudian object snap setting, kemudian ke objek snap. Nah, ini mungkin kalian belum centang semua, jadi kalian select all, kemudian di oke. Gitu. Kita lanjutkan, kita gunakan tools dimensi lagi. Nah, ini kan agak ribet ya, karena kursornya jadi custom semau kita. Agar hanya bisa bergerak horizontal dan vertikal, kita bisa aktifkan ortho mode di sini. Dengan klik ini, nah jadi dia hanya dapat bergerak secara vertikal dan horizontal.
Kemudian kita masukkan dimensi 1,5 ini. Kita ulangi lagi dimensi, kemudian 2,5. Nah, untuk menghentikan perintah kalian bisa klik S ya. Kalau ingin mengulangi perintah, kalian bisa klik enter atau spasi. 2,5 kita atur di sini. Nah, kemudian kita dimensi lagi dari sini ke sini. Saya ulangi lagi bahwa cara membuat denah itu ada berbagai macam ya. Ada yang menggunakan offset, dan kali ini saya menggunakan bantuan dimensi terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam membuat ruang-ruang yang seperti yang denah yang kita inginkan. Kemudian kita dimensi lagi, ini 3. Ulangi perintah, klik spasi atau enter. Ini. Kemudian sisi kirinya lagi kita dimensi. Sisi kirinya lagi sepanjang 2. Kemudian 1. Kemudian 4. Nah, untuk mengaktifkan dimensi sendiri kalian juga bisa gunakan tools yang di atas ini atau menggunakan shortcutnya dim. Ini ya. Kemudian 1. Ulangi. Nah, kalau udah seperti ini, kita kembalikan dulu layarnya ke layer as. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat as sesuai tata ruang yang ada di gambar denah tadi yang kita inginkan. Kita klik ini, kemudian 3, kemudian kita klik ini, kita menggunakan tools lain ya, kemudian klik 3, dan nah seperti ini. Kita ulangi lain lagi dari sini 3 cm sekarang sini, kemudian WC dari midpoint ini ke sini. Nah, kemudian kita ulangi lagi menggunakan tools lain, kita masukkan 3, kemudian sepanjang 2,5. Nah, dari dimensi ini kita dengan mudah menentukan panjang dari ruangan tersebut. Kemudian gunakan tools lain lagi dari 1 ini menuju ke sini. Nah, untuk garis asnya sendiri sudah selesai seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat kolom. Untuk kolom sendiri, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan rectangle. Dan ukuran kolom sendiri biasanya adalah 15 cm, atau uh, dalam gambar ini karena kita gunakan skala 1/100 yaitu 0,15. Jadi kita masukkan 0,15 kali 0,15, 0,15 seperti ini. Dan jangan lupa diblok dan diganti ke layer kolom. Ini juga kita ganti ke layer kolom. Nah, mungkin kita bisa
blok. Cara ngeblok di AutoCAD yaitu klik kiri sekali, kemudian arahkan ke objek yang kalian ingin blok. Nah, kemudian kita tulis B, blok, dan kita namakan kolom 15 kali 15. Oke. Mungkin bisa kita buat garis bantu di sini. Nah, oke. Apabila udah seperti ini, kita akan copy dan kita gandakan untuk kita masukkan ke setiap intersection yang ada di as ini. Jadi kita copy dulu kolomnya. Nah, untuk cara copy sendiri bisa kalian klik di sini atau menggunakan shortcut CO atau kalian blok ini kemudian klik kanan copy section. Jadi dalam AutoCAD sendiri untuk mengaktifkan perintah-perintahnya ada berbagai macam cara ya. Kemudian kita pilih midpoint ini. Kemudian kita letakkan di setiap intersection yang ada di as ini. Letakkan saja setiap intersection dari as ini. Nah, oke. Sepertinya sudah semua ya. Untuk menghentikan perintah yang tadi, kita tekan S. Nah, apabila udah kita letakkan kolom-kolomnya, kita bisa hapus garis bantu ini dengan membloknya. Di blok semua garis bantu tadi. Kemudian kita hapus dengan cara erase ini. Nah, sudah terhapus. Pembuatan as sudah, kolom sudah, sekarang kita akan membuat dinding. Membuat dinding sendiri juga ada berbagai macam cara ya. Bisa kita menggunakan rectangle lagi. Jadi rectangle ini kita buat dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Namun pada kali ini saya akan mencontohkan kepada kalian cara membuat dinding menggunakan M-line. Jadi kita hapus dulu. Kita hapus yang tadi menggunakan rectangle. Sekarang kita akan membuat dinding dengan menggunakan tools M-line. Pertama kita ubah dulu layersnya menjadi layers dinding. Nah, klik ML, kemudian pilih M-line. Kemudian di sini ada pilihan justifikasi, scale, dan style. Justifikasi maksudnya kita menggambar mulai dari mana. Di sini saya pilih zero. Maksudnya zero kita akan memulai dari tengah, titik tengah dari tiap-tiap kolom ini. Kemudian kita scale sesuai ukuran dinding. Ukuran dinding biasanya adalah 15 cm. Jadi tulis 0,15. Nah, sekarang kita sudah mulai bisa gambar. Jadi pilih midpoint dari kolom, kemudian klik dan lanjutkan ke kolom yang lain. Enter. Kita ulangi perintah tadi M-line, klik enter lagi. Dan kita lakukan hal serupa sampai kita bentuk dinding semuanya. Oke, kita enter lagi. Kita ulangi M-line-nya terus ya sampai kita buat dinding semuanya.
Nah, seperti ini. Mungkin garis asnya ini tidak diperlukan lagi ya. Cara menghilangkannya mungkin bisa kita hapus secara manual, namun kelamaan. Maka dari itu mungkin kita bisa menuju ke layer. Kemudian kita turn off layer dari as ini. Nah, dia akan menghilang seperti ini. Itulah salah satu fungsi dari layer itu. Nah, dindingnya ini juga pasti mempunyai notasi plaster. Untuk notasi plaster kita juga bisa menggunakan tools mline tadi. Klik ML lagi, ML. Nah, yang kita atur adalah scale-nya. Tadi 0,15, mungkin kita atur menjadi 0,125. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama. Nah, dari sini udah kelihatan uh, plesterannya ya. Ini. Sebenarnya kalau skala 1:100 itu tidak ada notasi batu bata ya, karena pada standar gambarnya hanya berupa di blok. Nah, tapi karena ini hanya contoh, jadi mungkin saya akan contohkan cara membuat arsiran batu bata dan lain-lain nantinya. Kita buat dulu plesterannya. Oke, plesteran guys, jadi seperti ini. Eh, Kolom dan dinding, walaupun dinding belum sepenuhnya jadi, mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Videonya sampai sini dulu, mungkin akan lanjut ke video berikutnya.